awas Pak minyaknya. Wah, sudah nih Pak. Nah, gini aja dokumentasikan. Nah, yuk, Niko. Ya, silakan. Oke. Oke, ya panas. Banyak. Laut panas. Nah, ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kenikmatan. Kita menikmati hari yang cerah ini, yang menghirup oksigen yang cukup bagi kebutuhan tubuh kita. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kehadiran kepada Bapak Forkopimda Pemda Makini yang kami hormati, juga akan membanggakan orang tua kami dari ini, rekan-rekan dari rekan insan pers yang hadir pada hari ini, dan juga rekan-rekan dari Keslab Kesehatan Lapangan yang tentunya hadir dalam setiap kegiatan pemusnahan barang bukti ataupun rilis terkait dengan narkotika dan obat-obatan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan kita ini adalah kegiatan sudah rutin kita lakukan dan sudah berulang kali tentunya. Hal ini adalah menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah khususnya BNNP Banten melakukan pengungkapan atau penggagalan pendistribusian narkotika dan obat-obatan di Provinsi Banten. Sinergitas Pemberantasan Narkoba, Ditres Narkoba Polda Banten hadiri pemusnahan ganja di BNNP Banten. Kabar Publik melaporkan dari Serang Direktur Reserse Narkoba, Dires Narkoba, Polda Banten Kombes Pol Suhermanto yang diwakili oleh Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Banten Kompol Bambang Supono hadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, Banten pada Jumat 24.06. BNNP Banten melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja sekitar 2 kg yang disita dari tersangka DA31 pada Sabtu 07.05 sekitar pukul 15 WIB di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Tersangka DA31 ditangkap saat sedang mengambil paket narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman barang, kemudian anggota membuka paket dan ditemukan narkotika golongan 1 jenis ganja. Kemudian tim melakukan penggeledahan di kontrakan milik DA dan menemukan barang bukti berupa timbangan dan kertas yang akan digunakan untuk membungkus ganja. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Banten Brigjen Pol Henry Marpaung dengan cara dibakar. Sebelum dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan tes identifikasi barang bukti narkoba dengan menggunakan metode kuantitatif oleh Bidokes Polda Banten untuk memeriksa keaslian narkotika. Saat ditemui, Henry Marpaung menjelaskan bahwa tersangka DA31 hanya diperintahkan oleh seseorang. Saat kita selidiki ternyata DA31 diperintahkan untuk mengambil paket tersebut oleh RF yang sampai saat ini masih dalam proses pengejaran DPO, ucap Henry. Kompol Bambang Supono mengapresiasi pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah dilakukan BNNP Banten. Apresiasi yang tinggi atas pengungkapan yang dilakukan oleh BNNP dapat menjadi motivasi besar bagi kami untuk mengungkap peredaran gelap narkoba di wilayah Banten, sinergi bersama dengan BNNP, kata Bambang. Sementara itu Kabidumas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga meyakinkan publik bahwa Polda Banten bersama BNNP Banten akan senantiasa gencar melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Bersama kita perangi narkoba untuk menyelamatkan generasi muda di Banten, tutup Sinto Silitonga. Kreator Kabar Publik Hendra Jaya melaporkan dari Serang, Banten. Yang hasil informasi kita peroleh dari yang bersangkutan untuk membagi atau membuat paket-paket kecil narkotika ini marijuana ini untuk didistribusikan atau dijual dengan cara ditimbang berat yang sama dengan berat tertentu, maka dibungkus
di cover dengan kertas-kertas ini, maka nanti akan didistribusikan. Nah, DA ini menurut informasinya dia menerima perintah dari K, ya, inisial K yang saat ini masih DPO. Kita lakukan pengembangan, masih DPO, nanti akan kita cari. Namun si A ini mengaku dia disuruh, ya, tetapi menurut fakta, ya, fakta di lapangan, bahwa yang bersangkutan ini ada timbangan yang kita temukan dan ada bungkus-bungkus klip, ya, berarti yang bersangkutan ini adalah pedagang atau menjual belikan. Mungkin dia membeli dari saudara K atau membeli dari siapa, kemudian dijualnya kembali untuk mengambil keuntungan. Ada nilai finansial di sana. Oleh karena itu, yang bersangkutan kita kenakan kepada pasal 114 ayat 1, ayat 2, ulangi. Pasal 114, pasal 112, ya, ayat 2, pasal 111 dan junto pasal 132 Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Ya, ini nanti kita serahkan kepada proses criminal justice system. Ya, nanti jaksa sebagai penuntut umum akan melakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan dan hakimlah nanti yang akan mengadili putusan pengadilan. Nanti akan memvonis yang bersangkutan harus menjalani kurungan berapa lama. Nah, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan pers semua yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan upaya-upaya untuk menyelamatkan anak bangsa. Jadi kalau 2 kilogram kurang lebih 1990 sekian gram, tadinya 2000 gram diambil sampelnya untuk uji lab. Makanya jadi 1980 sekian, 0, sekian gram untuk dilakukan uji lab. Nah, ini kita bisa menyelamatkan. Kalau 1 gram itu digunakan bisa 2 orang atau 3 orang, maka kita bisa menyelamatkan sekitar 1.200 orang. Ya, ulangi, kita bisa menyelamatkan 12.000 orang. Kalau ini terdistribusi kepada demand atau pengguna. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, khususnya insan pers, kami berharap informasi ini disampaikan sampai ke masyarakat terkait dampak buruk daripada penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Yang pertama, dampak buruknya adalah secara fisik, dampak buruknya, kemudian secara psikis, secara ekonomi dan sosial, dan terakhir dampak buruk terhadap hukum. Ada dampak hukumnya. Oleh karena itu disampaikan, semoga seluruh masyarakat kita memahami, ya, dan dapat membangun imun terhadap dirinya untuk mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Itu harapan kita, sehingga masyarakat Banten bisa terbebas daripada ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan bahwa ini adalah benar jenis narkotika, jenis ganja, kita di sini ada namanya kesehatan lapangan. Tim yang selalu kita undang, setiap kita rilis pasti kita undang. Apa tujuan mengundangnya adalah untuk membuktikan kepada kita bahwa barang yang kami sita ini adalah benar, bahwa ini adalah narkotika jenis ganja atau marijuana. Oleh karena itu kita persilakan kepada tim Keslab untuk melakukan uji barang sitaan kita, sehingga bisa publik mengetahui dan pers mengetahui bahwa ini adalah benar. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, rekan-rekan senior dan rekan-rekan wartawan. Di sini kita akan menguji izin Jenderal apa dua-duanya atau satu-satu? Ya silakan, dua-dua boleh. Dua-dua. Jadi kita nanti ada yang curiga lagi. siap. Izin kita buka. Ya, dirobek aja. Ya, masih disegel. Kita ambil satu sampel sendok kecil untuk tujuannya kita mau haluskan di sini, Jenderal.
lanjutkan dulu untuk menghaluskan dari barang bukti ganja ini. Nah, di sini kita akan melihat ini adalah reaksi kanabis izin, semuanya masih bening ya. Nanti ada 3 ampul di sini yang akan kita buktikan. Reaksi pertama nanti untuk melarutkan, reaksi kedua kita akan mencoba melihat dasar warna dari ganja ini, dan yang ketiga akan terjadi endapan apa tidak. Ini akan membuktikan bahwa ganja tersebut adalah kualitas super apa bukan. Oke, setelah dihaluskan kita ambil sampel. Setelah dihaluskan kita ambil sampel, sampelnya masih ditutup apa? Sampelnya ada di bawah, belum ada reaksi warna apapun. Kita akan memecahkan 1 botol yang pertama. Ini tujuannya untuk melarutkan, jadi menyerap zat-zat dari ganja tersebut. Ini akan belum terjadi reaksi apa-apa, warnanya masih ini. Nah, daun, karena daun, bahannya daun warna ini. Kita lanjutkan, pecahkan yang kedua. Kenapa jadi perubahan warna? Akan terjadi reaksi depan, warnanya mulai berubah. Ini menjadi warna baik. Mungkin ada terjadi perbedaan 2 warna. Kita satu lagi untuk pecahkan. Yang di bawah terjadi endapan warna ungu, yang di atas terjadi kualitasnya istimewa. Nah, kalau ini kelihatan ada 2 endapan. Paling bawah ada dasar warna baik seperti yang ada di gambar. Contohnya. Satu lagi tidak? Ya, satu lagi silakan. Siapa tahu nanti yang satunya daun singkong kan? Daun singkong yang ganja tapi mirip-mirip sama daun. Makan siang ya. Kita ambil sampel yang kedua dari barang bukti. Haluskan lagi seperti tadi. Tadi reaksinya masih bening semua. Lagi. Oke, kita masukkan sampel barang buktinya. Kita masukkan ke dalam plastik. Pastikan di dasar barang buktinya, bukan ada siapapun, tetap. Kita akan pecahkan untuk tabung yang pertama. Kita larutkan untuk zat-zat yang terkandung di ganja tersebut, warnanya masih kuning. Nah, zat dari daun. Oke, yang kedua kita pecahkan, sudah larut kuning.
perubahan warna. Birunya masih biru yang di atas ya, masih belum turun ke bawah, nanti ada perubahan. Ada dua, ini belum, birunya masih belum ada warnanya. Kita tekan lagi satu lagi. Perubahan umumnya luar biasa, Jenderal. Jadi kalau kita pastikan ini dua barang bukti yang di depan kita adalah asli dan kualitas ganja nomor 1. Jenderal. Terima kasih dari rekan-rekan Keslab yang sudah melakukan pengujian. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat daripada hasil tes ini, di sini ada sampel ataupun warna yang ditampilkan. Sebelum ya, di cover ini, di klip ini ada warna satu pink, satunya ungu. Nah, kalau reaksi ini dicampur dengan zat yang terkandung dalam marijuana ini, maka dia akan memunculkan dua warna ini, pink dan ungu. Nah, ternyata memang terlihat di sini dia dua warna, satu lapisan bawah dia pink, yang satunya ungu. Ya, jadi ini dinyatakan benar bahwa ini adalah marijuana dan kualitasnya sesuai dengan warna yang ditampilkan dalam klip plastik ini yang sudah hasil uji lab. Nah, inilah rekan-rekan sekalian bahwa barang yang dua kita sita ini adalah barang benar, dinyatakan secara tes kit lapangan oleh Keslab bahwa ini adalah marijuana, yaitu ganja. Ya, inilah rekan-rekan sekalian barang yang sudah kita tes dan kita uji keasliannya, kebenarannya, maka berdasarkan keputusan ya daripada hukum yang memayungi hukum kita, ada ketentuan undang-undang untuk barang ini dimusnahkan. Ya, tujuannya adalah barang ini agar tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daripada criminal justice system bahwa ini harus dimusnahkan. Ya. Kita bersama-sama melihat bahwa barang ini akan kita lakukan pembakaran di sana. Kenapa dibakar? Ganja ini atau marijuana ini berbeda cara memusnahkannya dengan methamfetamin atau es kristal ataupun sabu-sabu. Kenapa? Karena kalau marijuana ini hanya cair, hanya musnah dia apabila dibakar. Ya. Tapi kalau methamfetamin atau es kristal yang merupakan bentuk-bentuk sabu-sabu itu kita bisa musnahkan dengan cara direbus karena dia mudah larut pada cairan. Oke, kita masuk tahap berikutnya adalah melakukan pemusnahan. Dibakar dulu. Ya, isi betul Pak, coba yang oke, taruh ya. Kita bakar. Oke. Oke. Ya. Bapak yuk, kita hati, Pak Ketua, pengadilan. Pengadilan mana? Menjaga jarak. Sama aja. Ya dibakar, dibakar. Yang mama itu. Diajak untuk tidak terlalu dekat. Oke, awas hatinya ya. Wah, sudah nih Pak. Nah, gini aja dokumentasikan. Nah, yuk, Niko. Ya, silakan, silakan. Oke. Oke, ya panas. Namanya. Laut panas. Bisa komentar bosan kita tiap minggu. Oh iya, Senin ya? Ya, Senin biasanya beliau datang karena kita Baik Bapak Ibu, telah sama-sama kita saksikan pemusnahan barang sitaan narkotika jenis ganja seberat 1980. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, tidak
Dharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.